Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nia Nadifatul Ula dengan NIM 231101040023 akan menjelaskan mengenai implementasi pembelajaran kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, dan IPS di MI atau SD. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep kurikulum merdeka dari sekolah madrasah. Merdeka belajar secara konseptual dan faktual merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Implementasi Merdeka belajar di masa kejayaan peradaban Islam tercermin pada banyaknya ulama dan ilmuwan yang multitalenta dan multidisiplin ilmu. Tentu, mereka mampu seperti itu bukan karena konsep kurikulum Merdeka Belajar, tetapi yang lebih penting lagi itu karena sikap mental pembelajaran yang kuat, tekun, ulet, kreatif, dan produktif sehingga mereka banyak mewariskan delegasi keilmuan yang cemerlang dan menjadi rujukan hingga abad saat ini. Selanjutnya itu penilaian serta asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Penilaian sendiri itu adalah proses untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek atau aktivitas. Dalam konteks pendidikan, penilaian itu diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penilaian sendiri juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Selanjutnya ada asesmen itu memiliki peran penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Secara konseptual, asesmen diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Yang pertama ada asesmen paradigma baru. Yang kedua ada paradigma asesmen. Yang ketiga ada jenis karakteristik dan fungsi. Yang ketiga ada asesmen diagnostik. Selanjutnya. Yang terakhir di sini membahas mengenai implementasi kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPS, dan IPA di MI ataupun SD. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik. Pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, masa pandemi kemarin ini yaitu pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.